Baik. Terima kasih atas kesempatannya hadir bersama kita Bapak Rodial Ihsan, SPD MPD. Beliau ini merupakan Wakil Ketua 1 STKIP Muhammadiyah Sungai Penuh. Nah, kali ini kita akan membahas terkait dengan pelaksanaan perkuliahan yang di mana masa pandemi sudah mulai mereda. Tapi Pak, sebelumnya kita mau tahu dulu nih Pak, terkait dengan sejarah singkat dari STKIP Muhammadiyah Sungai Penuh, Pak. Silahkan. Oke, baik. Dari STKIP Muhammadiyah ini, pertamanya berdiri pada 3 Agustus 1989, merupakan salah satu sekolah tinggi atau perkuliahan yang lama berdiri di Kerinci khususnya, dan sekarang sudah menjadi kota Sungai Penuh ya, karena sudah dipecah di kota Sungai Penuh. Jadi STKIP Muhammadiyah dulu menjadi salah satu namanya STKIP Muhammadiyah Kerinci wilayah Jambi gitu. Jadi sekarang sudah bertukar menjadi STKIP Muhammadiyah Sungai Penuh. Oke, jadi pada awal mulanya STKIP Muhammadiyah Sungai Penuh itu dirintis atau diperjuangkan oleh Bapak kita yang terhormat Dr. Handus Ahmadi Zubir MM, yang sekarang beliau telah menjabat sebagai Wali Kota Sungai Penuh. Jadi berdirinya pertama karena tidak memiliki gedung asli, gedung. Jadi STKIP ini berada di salah satu masjid atau menumpang di samping Masjid Baitur Rahman Sungai Penuh. Jadi SD Muhammadiyah gitu. Jadi setelah pembangunan pada tahun 2000 dan ditempati gedung baru yang berada di lokasi di depan SPBU, tepatnya di Kota Sungai Penuh, Desa Sungai Liuk, Kecamatan Pesisir Bukit. Itu betullah alhamdulillah telah berdiri gedung Muhammadiyah sendiri, dan gedungnya cukup memadai atas perjuangan dari Bapak Dr. Handus Ahmadi Zubir. Kemudian di STKIP Muhammadiyah pada awalnya cuma memiliki 2 program studi. Yang pertama matematika dan bahasa Inggris. Dan pada waktu itu matematika dan bahasa Inggris itu hanya sampai di diploma 3. Jadi belum sampai ke sarjana ya. Jadi pada saat sekarang STKIP itu sudah berkembang menjadi sarjana, ada beberapa dari matematika dari D3 menjadi ke sarjana ya, S1. Kemudian setelah dari perkembangan dari 2 program studi tersebut, dan pada saat sekarang ini kami memiliki 6 program studi, yaitu ada matematika, bahasa Inggris, fisika, pendidikan olahraga, bimbingan konseling, dan bahasa Indonesia. Jadi ada 6 program studi yang dimiliki atau yang ada di STKIP Muhammadiyah Sungai Penuh. Jadi seperti itu sedikit tentang perkembangannya, dan pada saat sekarang ini karena ada beberapa perubahan dari perguruan tinggi, dan sekarang juga dijabat oleh perubahan struktur ya, dijabat oleh salah satu dosen yang merupakan dosen tetap di sini sebagai Ketua STKIP Muhammadiyah, yaitu Ibu Novita Arlianti ya, SPD MPD, dan beliau sekarang karena saya mewakili beliau, seharusnya beliau berada di sini, beliau sedang melakukan studi S3 ya. Jadi seperti itu, makanya saya berada di sini, dan kami juga baru dilantik ini sebenarnya ya, belum sampai sebulan, beberapa minggu yang lalu kami baru saja diangkat menjadi bagian yang struktural dalam kampus STKIP Muhammadiyah ini. Wah, selamat ya Pak atas jabatan barunya, dan semoga lancar ke depannya Pak. Insya Allah.
Masya Allah, iya Pak. Nah, Pak tadi cukup menarik Pak, awal mula itu berdiri gedungnya menggunakan masjid Pak. Mungkin bisa diceritakan lagi Pak berapa lama di sana, terus seperti apa perkuliahan selama berada di masjid itu? Begini, bukan menggunakan masjid, tapi gedung Muhammadiyah, SD, SMP di sana kita gunakan. Jadi berselang setelah masuknya mahasiswa itu pada siswa-siswa SMP, kan masuknya di pagi hari sampai siang. Kemudian kita menggunakan gedung tersebut setelah pulangnya mereka atau siswa-siswa tersebut, barulah perkuliahan dimulai seperti itu. Gantian berarti ya Pak? Gantian kita gitu. Oh Jadi gitu. karena keuletan atau semangat yang tinggi, jadi kita mampu mendirikan gedung sendiri pada saat sekarang ini itu kan. Iya, Masya Allah Pak. Akhirnya bisa tercapai ya Pak memiliki gedung sendiri ya. Ya, alhamdulillah. Itu berapa lama Pak menumpang di gedung sekolah dasar itu Pak? Sekolah dasar itu kira-kira itu ya dari tahun 89 sampai ke tahun 2006 kalau nggak salah. Karena kita masuk di sini, kita mulai menempati gedung baru itu pada tahun 2007, masuk ke 2008 gitu. Cukup lama juga ya Pak ya, tapi Ya, tetap semangat gitu ya Pak. itu semangat. Seperti yang kita ketahui, alumni-alumni kita juga semangat itu kan, karena di sini salah satu pendidikan dan keguruan ya. Jadi kita mencetak guru-guru itu. Jadi sekarang kita ketahui berapa dosen dan guru-guru yang berada di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh itu banyak berasal dari alumni-alumni kita gitu. Ya, Masya Allah, dan bermanfaat ilmunya gitu ya Pak bagi warga Alhamdulillah. sekitar. Nah Pak, mungkin bisa dijelaskan juga Pak terkait dengan keunggulan dari STKIP Muhammadiyah Sungai Penuh ini seperti apa Pak? Oke, jadi kita di STKIP, walaupun kita berada di jauh ya jaraknya dari ibu kota ya, ibu kota, maksudnya dari provinsi, kita tidak mengurangi apa namanya, tidak mengurangi semangat siswa-siswa atau mahasiswa masyarakat untuk melakukan perkuliahan. Di sini kita keunggulannya salah satu kampus yang mampu memiliki program studi yang lebih maksudnya lebih banyak dari yang seharusnya berada di kabupaten gitu kan. Jadi ada alumni-alumni pun kita juga tidak hanya dari pendidikan saja yang diterapkan di sini, tapi ada ekstranya seperti kewirausahaan, praktek lapangan. Jadi kita juga menciptakan atau mencetak alumni kita tidak hanya sebagai terfokus kepada guru saja, tapi mereka juga setelah selesai atau setelah menjadi alumni, mereka juga mampu bersaing di bidang-bidang lain dalam di dunia digital pada saat sekarang ini. Contohnya saja ada beberapa mahasiswa kita yang ikut entrepreneurship ya. Jadi seperti itu. Jadi ada juga yang membantu atau yang bekerja sama dengan masyarakat desa atau membentuk struktur atau organisasi-organisasi yang di luar kampus. Contohnya karena kita di bawah Muhammadiyah. Salah satu unggulannya karena kita di bawah naungan Muhammadiyah, sehingga dari organisasi-organisasi Muhammadiyah tersebut, mahasiswa juga mampu belajar tidak hanya di dalam kampus, tapi di luar kampus juga memahami nilai-nilai keislaman gitu. Di samping kita umum juga nilai-nilai keislaman seperti mata kuliah yang selalu kita terapkan itu ada al-Islam, kemuhamadiyahan gitu. Berarti selain dari sisi akademik, ada juga ya dari sisi keagamaannya gitu ya Pak ya? Ada nilai tambah gitu. Nah iya Pak, mungkin kalau saat ini tuh kegiatan perkuliahan sudah menerapkan 100% offline atau masih ada sistem hybrid gitu Pak? Oke.
Kalau kita sejak tahun ini ya, tahun 2022, di awal tahun 2022, kita masuk di semester genap. Selama semester genap itu, alhamdulillah di kondisi di dalam ini ya, di daerah kita di Kota Sungai Penuh itu lumayan aman atau tidak terlalu terjangkau oleh COVID ya gitu ya. Jadi dan juga di Indonesia khususnya itu sudah COVID-nya isu-isu COVID dan masalah COVID sudah agak mereda. Kita telah menerapkan pada semester yang lalu, semester genap yang lalu itu perkuliahan secara offline. Jadi tatap muka, tidak menggunakan daring atau melakukan hibrid ya. Memang ditetapkan secara offline, tetapi juga kita mematuhi protokol-protokol kesehatan. Dan alhamdulillah dari apa yang telah kita lakukan secara offline, tidak ada satu mahasiswa atau dosen dan yang berstaf kita yang ini ya, yang terkena atau terdeteksi terdiagnosa sebagai mendapat ini ya COVID itu COVID. Jadi setelah pertimbangan kita seperti itu, maka kita lanjutkan secara offline, teman. Berarti memang sudah tatap muka 100% ya, Pak? Ya, sudah 100% sudah melakukan tatap muka. Nah, tadi Bapak bilang ada juga tetap mematuhi protokol kesehatan. Berarti ada syarat khusus nggak Pak, misalnya sudah vaksin sampai dosis ketiga gitu, atau seperti apa? Ya, kita kemarin sebelum melakukan tatap muka, kita juga selama pandemi itu kita mewajibkan setiap siswa dan dosen-dosen di sini karena kerjasama dengan Polres ya, Kepolisian Resort Kerinci itu melakukan vaksinasi rutin. Jadi vaksin pertama dan kedua, jadi itu dilaksanakan rutin. Kemudian ada beberapa mahasiswa yang mungkin tidak sampai melakukan vaksinasi di kampus, tapi telah melakukan di luar. Jadi mahasiswa itu mampu menunjukkan bahwa mereka telah melakukan vaksin. Dan juga kita tetap walaupun telah melakukan vaksin, kita tetap mematuhi protokol kesehatan untuk masuk ke dalam lokal gitu. Jadi tetap pakai masker dan cuci tangan gitu ya Pak sebelum masuk. Pakai masker, cuci tangan, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan protokol COVID kemarin. Ya, baik Pak. Nah, terkait dengan jumlah mahasiswa Pak, ini kan baru tahun ajaran baru nih ya Pak. Berapa jumlah mahasiswa yang di tahun ajaran baru ini Pak? Di tahun ajaran baru yang sudah mendaftar itu kisaran 130-an. Jadi kita sekarang mungkin agak menurun karena mungkin ada kampus juga sudah mulai banyak di sini ya. Sudah ada kampus-kampus yang seperti kampus-kampus swasta yang lainnya. Kemudian ada juga mahasiswa mungkin lebih memilih negeri gitu, seperti itu. Baik Pak, berarti ini sudah ditutup pendaftarannya atau masih akan buka lagi Pak? Pendaftaran untuk gelombang kedua sudah ditutup karena sebentar lagi kita akan melaksanakan ini ya perkuliahan di akhir September ini. Kita melakukan perkuliahan dan setelah melakukan ini ya penutupan untuk pendaftaran. Namun bisa tidak menutup kemungkinan seandainya ada mahasiswa yang masuk di akhir atau di akhir penutupan atau setelah penutupan itu bisa menjadi pertimbangan bagi kampus sendiri. Jadi masih ada kesempatan ya Pak bagi calon mahasiswa yang ingin mendaftar di STKIP Muhammadiyah Sungai Penuh gitu ya Pak? Ada kesempatan. Baik Pak, terakhir Pak terkait tanggapan Bapak dengan digitalisasi kampus itu seperti apa Pak? Bapak tadi juga sempat menyinggung terkait digitalisasi. Oke, jadi yang disebut dengan digitalisasi kampus sebenarnya itu memang beberapa faktor harus mendukung ya. Dari yang pertama salah satunya dari akses, mempercepat akses baik dari segi akademisi dan peran mahasiswa juga di sana dalam penggunaan media-media yang dapat membantu dalam proses pembelajaran. Contohnya kita di sini untuk dari mahasiswanya
karena pada saat sekarang ini kita ketahui mahasiswa setelah menggunakan Android atau handphone yang memudahkan mereka untuk melakukan akses seperti yang telah kita laksanakan pada pandemi kemarin. Jadi perkuliahan tetap lancar. Kemudian untuk digitalisasi itu sendiri dalam kampus itu sangat penting. Kenapa? Karena perkembangan di era digital, contohnya ketika mahasiswa tidak lagi melakukan bahan-bahan itu di copy dan menghemat biaya juga mereka kan dalam proses belajar mengajar. Kemudian dari dosennya juga, dosen juga dituntut untuk mampu memanfaatkan atau menggunakan aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan pembelajaran, sepertinya e-learning yang memang harus dikuasai atau harus dapat dapat dimanfaatkan oleh dosen-dosen kita dan mahasiswa, sehingga mahasiswa itu tidak terbebani untuk melakukan untuk proses pembelajarannya. Dan ada beberapa hal yang mungkin yang belum tercapai bagi kampus kita, karena proses digital ini tidak hanya menuntut kemampuan dari sumber dayanya, tapi juga kemampuan finansial dari kampus itu sendiri. Contohnya ketika penggunaan siakat ya, siakat biasanya kampus sudah menggunakan, beberapa kampus sudah menggunakan itu, mempermudahkan akses mahasiswa baik melihat nilai atau melakukan pendaftaran ulang seperti itu. Jadi kita dalam proses ini ya, dalam proses menuju ke sana, memang belum kita akui, memang kita belum sampai, finansial kita belum sampai untuk menggunakan program-program siakat tersebut, karena juga berbayar ya untuk melakukan untuk mendapatkan program-program tersebut. Memang sudah disiapkan oleh oleh swasta, tapi kami dalam usaha, dalam proses, karena jadi untuk pemanfaatan yang lain, jadi dosen itu kita minta secara inovatif dan kreatif, mereka mampu memanfaatkan media-media yang pembelajaran, tidak hanya yang telah yang ditetapkan seperti buku jadi bukunya itu tidak lagi secara secara hard copy. Jadi mahasiswa bisa mengaksesnya secara soft copy, jadi tidak menggunakan banyak biaya atau tidak menghabiskan banyak biaya. Jadi salah satu manfaatnya untuk digitalisasi tersebut. Jadi seperti itu yang prosesnya yang ada di kampus kita pada saat sekarang ini. Kemudian juga ini ya, kampus kita tadi salah satu keunggulan ya saya sampaikan, ada beberapa mahasiswa itu kemarin dalam ini pekan olahraga mahasiswa, salah satu mahasiswa kita atau 2 orang mahasiswa kita itu dapat kita kirim dan mendapat juara di lari 100 meter dan 150 meter. Jadi mahasiswa di sini memang kita setiap kegiatan baik dari pemerintah atau swasta itu kita selalu mengikut sertakan mahasiswa kita di sana. Mahasiswa berprestasi gitu ya Pak, berarti ya. Ini prestasi dalam bidang olahraga gitu ya. Bidang olahraga, karena kita merupakan salah satu yang pertama pendidikan olahraga yang ada di Provinsi Jambi gitu. Kemudian setelah hadirnya pendidikan program studi olahraga ini, dan sekarang kan ada di UNB ya, Universitas Negeri Bungo ya, Negeri Bungo yang ada. Jadi salah satu yang kemampuan kita mampu memberikan kepada mahasiswa, dan kita mampu melihat karena keterbatasan mahasiswa kita di sini, karena kita tahu ya jarak antara Sungai Penuh ke provinsi itu sangat cukup jauh ya. Jadi makanya kita
Alhamdulillah dengan dosen-dosen yang profesional kita mampu menghadirkan program studi pendidikan olahraga itu di kampus kita di STKIP ini. Pak tadi juara berapa Pak untuk lomba larinya? Lomba larinya kita dapat perunggu sama perak ya. Wah, alhamdulillah. Selamat ya Pak ya. Dua orang yang kita kirim di sana. Dua-duanya dapat medali gitu ya Pak? Dua-duanya dapat medali. Iya, Jadi alhamdulillah. ada beberapa pengiriman dua orang ini mungkin kita juga punya sebenarnya atlet silat dan lain sebagainya, bola apalagi, mungkin karena keterbatasan waktu kemarin, kita udah mungkin telat kita di situ kan, karena setelah undangan kita sebenarnya tidak mendapat undangan dari panitianya, tapi kita ingin karena mahasiswa kita semangat untuk mengikuti, jadi saya sendiri yang melakukan menghubungi pihak panitianya gitu untuk memasukkan mahasiswa kita. Itu ajang PON ya Pak? Ya, ajang PON untuk Pekan Olahraga Mahasiswa seluruh Provinsi Jambi. Oh, baik-baik. Kegiatannya berarti di Jambi ya? Kegiatannya di Jambi. Baik, semoga nanti ke depannya akan lebih banyak lagi nih Pak atlet-atlet atau mahasiswa berprestasi yang muncul dari STKIP Ya, Muhammadiyah Sungai Penuh, Pak. insya Allah itu yang kita harapkan untuk ke depannya, bukan saja dari segi pendidikannya, tapi dari ekstranya juga bisa gitu ya. Iya, betul. Baik Pak, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya sudah berbincang dengan Sevima terkait dengan STKIP Muhammadiyah Sungai Penuh dan mungkin bisa menginspirasi untuk perguruan tinggi lainnya Ya, juga ya Pak. Ya, baik Pak, terima kasih banyak ya ya, Pak atas ya. waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.